Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Totap do iya hapkon hanami holongmu. Iparmudu-mudu, iparorot, ham do hanami. Humbani naduknin das kubani age sadarion. Boy ibagas na sonang martupu hanami. Bani forum tupuan seksi wanita. Bani ganup jemaat Iresot Bekasi. Tuhan bata bapa nami. Arta na maharga do benami hatamuin. Kebutuhan na utama bani guluh nami. Halaniai bani panorangon pe sihol do jaloon nami hatamu. Tenger do uhur nami. Tondu muna pasing marhorja bani hadirion nami bei. Mangajari hanami. Asibui yarusi hanami hatamu. Jana bani goduhon. Totap hanami marsi joloman bani hatamui. Jaloham hanami ibagas Yesus Kristus anakmu. Amin. Saloma bata haganupan. Horasma hubarina siam inang. Selamat pajupahmu seita bani tupuan wanita. Hatan ini bata nagabe ambilan sekaligus bahan PA bata ibuat humbani Galatia tolu ayat 26 das kubani ayat 20. Diar ibasahok kanami tangi hok kita diar. Bani bahasa Indonesia. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bani hatasi malungun nini sonon. Ai haganup do nasyam anak nene bata. Marhite hapur sayaon bani Kristus Yesus. Ai haganup nasyam na tardidi hubagas Kristus. Kristus do ipahyoi nasyam. Seng dong be ijai Jahudi barang gorik, jabolon barang halak na merdeka, delahi barang naburu, ay sada do na siyam haganup ibagas Kristus Jesus. Amin. Sunaima perikop hatan ini bata nagabe ambilatta. Hita ganupan. Isubuk do nagabe tema ni perikop tahun aima keselamatan orang beriman. Dengan tujuan supaya kaum perempuan mengetahui bahwa keselamatan itu milik setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hita haganupan si sada hapersayaon ibagas Kristus Yesus Tuhatta. Konsep iman Kristen tentang keselamatan sulit dimengerti oleh nalar manusia. Karena apa? Karena disebut pada konsep iman Kristen tentang keselamatan itu, orang beriman diselamatkan padahal mereka orang berdosa. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus diselamatkan berdasarkan anugerah Tuhan semata. Kita diselamatkan berdasarkan anugerah Tuhan semata. Hidup niuhurni Tuhan nebata. Si layak-layak do halua honai. HP hala Israel
humbali nahinan tetap mengejar kebenaran. Tapi justru mereka tidak memperoleh kebenaran itu. Halanya karena apa? Kaum Israel terus giat mengejar kebenaran berdasarkan kriteria yang dibuat mereka sendiri. Mereka mengira dengan giat beribadah, tekun menjalankan hukum Taurat, serta hidup saleh, mereka akan mendapatkan keselamatan dan pembenaran dari Tuhan. Mereka keliru, karena keselamatan bukan berdasarkan usaha dan perbuatan baik manusia, melainkan karena anugerah Allah dan oleh iman kepada Kristus. Bagi kita, iman dari Tuhanlah yang membawa keselamatan dan mendorong kita untuk berbuat baik. Dengan kata lain, iman yang menyelamatkan tidak terpengaruh oleh perbuatan baik manusia. Tetapi perbuatan baik adalah buah iman. Hitah genupan hinaholongan ni uhur ni Tuhatta Yesus Kristus. Konsep keselamatan melalui iman dan berdasarkan anugerah ini bagi orang Yahudi merupakan suatu konsep yang sulit diterima, sehingga mereka pun menolak Yesus. Dan sampai sekarang kita lihat, masih banyak orang di dunia ini yang tidak mampu menerima konsep keselamatan itu. Keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui segala usaha dan perbuatan baik, melainkan melalui iman berdasarkan anugerah Allah. Oleh karena itu, marilah kita menyambut anugerah itu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan lupa. Pertanyaannya, apakah yang harus kita perbuat sebagai orang yang diselamatkan? Kita harus seperti Paulus, turut berdoa dan memberitakan kabar baik ini bagi orang lain yang belum percaya, agar mereka mau membuka hati, bertobat, dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam rangka memberitakan kabar baik atau Injil kepada orang lain, ada beberapa yang dimintakan kepada kita. Dan kita harus mengakui dan menghayatinya. Pertama, kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam ayat 26. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka status kita diubah dari anak-anak iblis, anak-anak dosa, menjadi anak-anak Allah. Kita yang telah dibaptis dalam Kristus, yaitu yang telah meninggalkan hidup kita yang lama, maka kita akan mengenakan Kristus dalam hidup kita. Dikatakan pada ayat yang ke-27. Ketika kita telah dibaptis dalam Kristus, maka kita pun hidup bukan hanya bagi diri kita sendiri, melainkan harus hidup bagi Tuhan. Yang kedua, kita ganupan. Status kita sebagai anak-anak Allah bukan tergantung dari suku kita, atau dari status sosial kita, atau jenis kelamin kita, atau siapa orang tua kita. Semua orang bisa menjadi anak-anak Allah selama kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi, semua orang yang telah menerima Yesus Kristus menjadi satu kesatuan di dalam Kristus Yesus.
Anak-anak Allah tidak dapat dibeda-bedakan. Apakah mereka orang Yahudi, orang Yunani? Karena sesungguhnya identitas mereka hanya satu, yaitu anak-anak Allah. Dikatakan pada ayat yang ke-28, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Halena hita hagadupan, nini, marilah kita menolak godaan daging, dunia, dan iblis yang mau membuat lagi sekat-sekat pemisah dalam gereja. Seperti sekat etnis, sekat denominasi, dan berbagai sekat lainnya, agar kita dapat menikmati berkat kerajaan Allah yang berlimpah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Kristus. Hita ganupan hinaholongan yuhur ni Tuhan Yesus Kristus. Ihatah kumanukan, manusia dapat diselamatkan hanya oleh karena iman. Tetapi apa yang terlihat sebagai belum tentu adalah iman. Iman bagi orang percaya terdiri dari 3 komponen utama. Jadi di dalam iman itu sebenarnya ada 3 komponen utama yang harus kita sadari, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan penyerahan. Dan karena itu ketiganya penting untuk memastikan adanya iman yang menyelamatkan. Takon hatan naligan hata honokan, goranon do adong tongon hapor sayaon, tapi hapor sayaon nasonaha. Iman yang bagaimana? Apakah iman hanya lip service atau benar-benar iman yang menyelamatkan? Jadi kita diingatkan agar kita memiliki bukan hanya sekedar lip service, pengetahuan, keyakinan, tapi harus ada penyerahan. Itu yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Tanpa mengetahui apa yang harus dipercaya, iman tentunya hanya sesuatu yang kabur. Bagi setiap orang Kristen, setidaknya pengetahuan atau notitia bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus manusia haruslah kita punyai. Tapi pengetahuan yang sedemikian tidaklah cukup jika tidak ada keyakinan, asensus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengorbankan diri di kayu salib agar setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Kita ganupan. Selanjutnya, pengetahuan dan kepercayaan saja tidak membentuk iman yang utuh jika tidak ada penyerahan diri, fidusia kepada Tuhan. Sir marondos hubani Tuhan. Dalam hidup kita harus bisa berserah kepada bimbingan Tuhan, sebab iblis pun tahu dan percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi dia tidak taat kepada Tuhan. Iblis pun tahu kok dan percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi dia tidak taat kepadanya. Kebanyakan manusia mempunyai pengetahuan tentang Yesus, seperti yang ada dalam Alkitab. Dia boleh hafal ayat-ayat dalam Alkitab tentang Yesus, tetapi belum tentu yakin bahwa semua itu benar. Selain itu, mereka yang tahu dan yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang menebus dosa manusia, belum tentu mau atau senang untuk taat kepadanya. Karena itu, mereka yang merasa mempunyai iman, belum tentu mempunyai iman yang menyelamatkan. Jadi kepada kita, hubat tahaguruk, wenesiam inang ipaingat, milikilah iman yang menyelamatkan.
Di dalam tema dikatakan keselamatan orang beriman benar oleh karena anugerah. Tapi tugas kita sekarang bagaimana agar kita memiliki iman yang menyelamatkan. Ada 3 tadi unsur disebut. Pengetahuan, keyakinan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Tujuan tadi dikatakan supaya kaum perempuan mengetahui bahwa keselamatan itu milik setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Milik setiap orang percaya yang mempunyai, yang memiliki iman yang menyelamatkan kepada Yesus Kristus. Hal ini ay kita hanganupan malas ma uhur tatene, apalagi ibagas mingguan kita memasuki kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 3 hari nalauroh irayaho kita. Kemerdekaan Indonesia adalah satu anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan kita mengamini itu. Dari kepada kita diminta, isilah kemerdekaan itu. Walaupun sekarang kita mengalami masa-masa sulit akibat pandemik corona. Tapi kuasa Tuhan mampu mengatasi semua itu. Hadapilah pandemik ini dengan iman yang menyelamatkan, agar kita mampu tetap tegar, sabar, bagaimanapun situasi kehidupan yang kita alami. Terakhir, dapat puluh sahali hubatta haganupan. Matius 7 ayat 20 daskubani ayat 20 sada. Nini sonon hubasahon bani bahasa Indonesia. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan memberkati. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma bani hatamu nadup ijalo hanami Tuhan. Bani perjumpahan nami satorapon. Ipaingat hamdo hanami haganupan. Ase tetap menyadari hidup new hurmudo haduahun. Sedo halani gogoh, sedo halani kemampuan, sedo halani diarni kebenaran. Terima kasih ma Tuhan, ipaingat ham hanami pasalai, anjana ipangin duham, asibani guluh namion. Tetap hanami memposisikan diri. Persimada hanami bani haprosayaon depak ham. Haprosayaon yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Aiman namin Tuhan, iman nami. Hasumani perguguham mahanami haganupan. Ase marhitehon ni hatamu ni jaluhanami sonarion. Tambah pemahaman nami pasal naha hanami patut pataridahkon. Iman yang menyelamatkan, yang dinampakkan melalui sikap hidup yang berpengetahuan, berkeyakinan, dan mau menyerahkan diri kepadamu. Hidup am Tuhan pasu-pasuham mahanami haganupan, bani ganupan situasi parguluhon nami panaurangon. Tetap OPH nami Tuhan menghadapi pandemik 19 nalang butuhkan nami andigan OP solution. Tapi yakin Tuhan nami Tuhan marhitihon ni panugun-ugunmu pagkasamanionmu. Sena mampu Tuhan nami madop akunin. Bereham pasu-pasu huban nami Tuhan pataguguham hanami. Bani ganup situasi di guluh nami. Asa atak nahapi Tuhan dampak ni pandemik 19. Tetap hanami marhapur sayaw kubamu.
Jaloham hanami ibagas Yesus Kristus anak buin. Amin.